Dalam dunia keuangan yang terus berkembang, pertanyaan tentang menabung dan berinvestasi telah mendapatkan dimensi baru dengan hadirnya kripto, teknologi blockchain, dan inovasi keuangan lainnya. Kripto dan teknologi blockchain telah mengubah paradigma tradisional tentang keuangan dalam beberapa cara yang signifikan. Halo semua, selamat datang di channel J-Coin. Dalam video ini, kita akan membahas perbandingan antara tradisi menabung dan investasi dalam aset kripto, serta memberikan wawasan tentang manfaat, risiko, dan pertimbangan yang perlu Anda pikirkan untuk sukses di era digital. Cryptocurrency adalah bentuk aset digital yang menggunakan enkripsi untuk mengamankan transaksi dan mengendalikan penciptaan unit baru. Ini memberikan kebebasan kepada individu untuk mengirim dan menerima uang secara global tanpa perantara, serta membuka pintu untuk berbagai aplikasi keuangan yang inovatif. Teknologi blockchain adalah dasar dari kripto dan memainkan peran penting dalam menjaga transparansi dan keamanan dalam transaksi digital. Ini membuat teknologi blockchain sangat berguna dalam memverifikasi kepemilikan aset digital, mengamankan transaksi, dan membangun sistem yang dapat diverifikasi secara terbuka. Perubahan dalam cara kita memandang keuangan. Kripto dan teknologi blockchain telah mengubah paradigma tradisional tentang keuangan dalam beberapa cara yang signifikan, seperti berikut. 1. Pemilikan dan kontrol pribadi. Kripto memungkinkan individu untuk memiliki dan mengendalikan aset mereka sendiri, tanpa melalui pihak ketiga seperti bank. 2. Transaksi global dan cepat. Teknologi blockchain memungkinkan transaksi global yang cepat dan murah, mengatasi hambatan geografis dan birokrasi tradisional. 3. Inovasi keuangan. Ekosistem kripto mendorong inovasi baru dalam bidang seperti pinjaman peer-to-peer, penggalangan dana, dan kontrak pintar yang otomatis. 4. Keamanan dan transparansi. Teknologi blockchain menyediakan lapisan keamanan yang tinggi dan transparansi dalam setiap transaksi yang terjadi. Dengan demikian, kripto dan teknologi blockchain telah membawa perubahan dalam cara kita memandang dan berinteraksi dengan keuangan. Namun, sambil mendapat manfaat dari inovasi ini, penting untuk memahami risiko dan memastikan bahwa Anda memiliki pemahaman yang kuat tentang cara kerja teknologi ini sebelum terlibat dalam investasi atau transaksi. Menabung dalam era digital, relevansi dan pentingnya tabungan darurat. Dalam era digital yang serba cepat dan terkoneksi, mungkin terlihat bahwa konsep menabung menjadi kurang relevan. Namun, kenyataannya adalah, tabungan masih memiliki tempat yang penting dalam strategi keuangan individu, terutama ketika menghadapi perubahan ekonomi yang cepat dan tantangan tak terduga. Mari kita lihat relevansi, pentingnya tabungan darurat dan contohnya. Relevansi menabung dalam era digital. 1. Fleksibilitas transaksi. Teknologi keuangan digital telah memudahkan kita untuk mengakses rekening tabungan kita dengan cepat dan mudah. Penggunaan aplikasi perbankan dan platform keuangan online telah memungkinkan kita untuk memantau dan mengelola tabungan dengan lebih efisien. 2. Otomatisasi tabungan. Dalam era digital, Anda dapat mengatur otomatisasi transaksi tabungan, yang berarti sebagian dari penghasilan Anda secara otomatis dialihkan ke rekening tabungan setiap bulan. Ini membantu membangun kebiasaan menabung tanpa usaha ekstra. 3. Pemantauan keuangan yang lebih baik. Akses mudah ke informasi keuangan dan alat pelacakan belanja, dapat membantu Anda memahami pola pengeluaran Anda, yang pada gilirannya dapat menginspirasi Anda untuk menabung lebih banyak. Pentingnya tabungan darurat. Tabungan darurat adalah dana yang disimpan khusus untuk menghadapi keadaan darurat atau situasi tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan, biaya medis mendesak, atau kerusakan properti. Meskipun kita hidup dalam era digital yang canggih, pentingnya tabungan darurat tidak bisa disepelekan, seperti berikut. 1. Ketidakpastian ekonomi. Perubahan ekonomi yang cepat dan perubahan pasar kerja, dapat memengaruhi kestabilan keuangan kita. Tabungan darurat memberikan perlindungan dan keamanan dalam menghadapi situasi ini. 2. Tidak semua transaksi digital mudah dikejar. Meskipun kemudahan transaksi digital, ada saat-saat di mana dana tunai mungkin diperlukan, seperti dalam situasi darurat mendadak, waktu akses ke transaksi digital terbatas atau sulit untuk bertransaksi.
3. Pentingnya kebijaksanaan keuangan jangka panjang. Tabungan darurat yang memadai dapat membantu Anda menghindari utang berlebihan saat menghadapi keadaan darurat dan menjaga keseimbangan keuangan jangka panjang Anda. Contoh situasi relevan menabung dalam mata uang tradisional. 1. Transaksi non-digital. Beberapa transaksi atau pembayaran mungkin masih dilakukan dalam bentuk fisik, seperti pembayaran di tempat-tempat yang belum menerima pembayaran digital. 2. Keterbatasan teknologi. Terutama dalam lingkungan yang kurang terjangkau teknologi, memiliki cadangan dana tunai dapat sangat penting. 3. Diversifikasi dana. Menyimpan sebagian dana dalam bentuk mata uang tradisional dapat memberikan diversifikasi yang sehat bagi portofolio keuangan Anda. Dalam kesimpulannya, meskipun kita hidup dalam era digital yang maju, konsep menabung tetap relevan dan penting. Tabungan darurat masih memiliki peran vital dalam melindungi kestabilan keuangan Anda dan memberi Anda fleksibilitas dalam menghadapi berbagai situasi tak terduga. Pemanfaatan teknologi keuangan dalam hal ini dapat membantu Anda memanfaatkan manfaat tabungan dengan cara yang lebih efisien. Potensi keuntungan dari berinvestasi dalam kripto. Pengenalan dan contoh keberhasilan. 1. Potensi pengembalian yang tinggi. Salah satu aspek yang membuat mata uang kripto menarik adalah potensi pengembalian yang tinggi. Beberapa mata uang kripto telah mengalami kenaikan nilai yang spektakuler dalam waktu yang relatif singkat. Misalnya, Bitcoin, sebagai contoh paling terkenal, telah mengalami kenaikan harga yang luar biasa sejak pertama kali diperkenalkan, mencapai ribuan persen dalam beberapa tahun. 2. Contoh nyata keberhasilan. Ada banyak contoh orang yang telah meraih keuntungan besar dari investasi kripto. Salah satu contoh paling terkenal adalah kisah tentang seorang pria bernama Eric Finman. Pada usia 12 tahun, ia menggunakan hadiah uang ulang tahunnya untuk membeli Bitcoin. Pada usia 18 tahun, investasinya tumbuh menjadi jutaan dolar. Kisahnya menggambarkan bagaimana keputusan yang cerdas dan inovatif dalam berinvestasi kripto dapat menghasilkan keuntungan besar. Selain itu, banyak investor institusional dan perusahaan besar juga telah mulai memasuki pasar kripto, karena melihat potensi pengembalian yang signifikan. Ini mencerminkan dorongan untuk memahami dan memanfaatkan teknologi blockchain dan potensi yang ditawarkannya. Dalam kesimpulannya, mata uang kripto menawarkan potensi keuntungan yang tinggi, tetapi juga membawa risiko yang signifikan. Bagi investor yang tertarik, penting untuk melakukan riset mendalam, memahami aset yang akan diinvestasikan, dan memiliki strategi manajemen risiko yang baik, sebelum terlibat dalam investasi kripto. Diversifikasi portofolio, menggabungkan menabung dan berinvestasi dalam kripto. Dalam upaya mencapai tujuan keuangan jangka pendek dan panjang, diversifikasi portofolio adalah prinsip kunci yang dapat membantu mengurangi risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan. Menggabungkan elemen menabung dan berinvestasi dalam kripto adalah salah satu cara yang cerdas untuk mencapai keseimbangan antara stabilitas dan potensi pengembalian yang tinggi. Dan diversifikasi adalah strategi investasi yang melibatkan alokasi dana ke berbagai jenis aset atau instrumen. Tujuannya adalah menghindari ketergantungan pada satu aset tunggal dan mengurangi risiko kerugian yang besar jika satu aset mengalami penurunan nilai. Dengan menggabungkan berbagai jenis investasi, Anda menciptakan lapisan perlindungan terhadap fluktuasi pasar. Mari kita lihat bagaimana menggabungkan menabung dan investasi kripto. 1. Penciptaan tabungan darurat. Sebelum berinvestasi dalam kripto, pastikan Anda memiliki tabungan darurat yang memadai. Tabungan ini akan memberikan perlindungan finansial dalam situasi darurat tanpa harus menjual aset kripto Anda dengan harga rendah. 2. Diversifikasi dalam kripto. Jika Anda ingin berinvestasi dalam kripto, pertimbangkan untuk menyebarkan investasi Anda di antara beberapa mata uang kripto yang berbeda. Setiap kripto memiliki karakteristik yang unik, dan diversifikasi dapat membantu Anda mengurangi risiko terkait dengan perubahan nilai yang tajam pada satu aset tunggal. 3. Menggunakan investasi kripto untuk tujuan jangka panjang. Jika Anda memiliki tujuan keuangan jangka panjang, seperti pensiun atau pendidikan anak, Anda dapat mengalokasikan sebagian dana Anda ke investasi kripto, yang diharapkan akan tumbuh seiring waktu. Ini memberikan Anda potensi pengembalian yang lebih tinggi daripada menabung dalam mata uang tradisional.
4. Menggunakan investasi kripto untuk tujuan jangka pendek. Beberapa investor menggunakan investasi kripto untuk tujuan jangka pendek, seperti memanfaatkan volatilitas pasar harian untuk mendapatkan keuntungan singkat. Namun, pendekatan ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pasar dan risiko yang terkait. Dalam menggabungkan menabung dan berinvestasi dalam kripto, penting untuk memahami toleransi risiko Anda. Seberapa besar risiko yang bersedia Anda ambil? Apakah Anda lebih condong pada tujuan jangka pendek atau panjang? Pertimbangkan faktor-faktor ini saat merencanakan diversifikasi portofolio Anda. Menggabungkan elemen menabung dan berinvestasi dalam kripto dapat menjadi strategi yang efektif dalam mencapai tujuan keuangan Anda. Diversifikasi portofolio membantu Anda meraih keseimbangan antara perlindungan dan potensi pengembalian, sambil memastikan bahwa Anda memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menghadapi tantangan finansial mendatang. Ingatlah bahwa setiap keputusan investasi harus didasarkan pada tujuan pribadi, toleransi risiko, dan pengetahuan yang memadai. Mempertimbangkan tujuan keuangan, toleransi risiko, dan pengetahuan pribadi dalam membuat keputusan keuangan. Mari kita lihat tujuan keuangan, toleransi risiko, pengetahuan pribadi, dan bagaimana ketiga faktor ini berinteraksi. 1. Tujuan keuangan. Sebelum Anda membuat keputusan finansial, perlu untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang ingin Anda capai dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Misalnya, apakah Anda ingin membeli rumah dalam beberapa tahun mendatang, mengamankan masa pensiun, atau mempersiapkan pendidikan anak-anak Anda? Menentukan tujuan ini membantu Anda memilih strategi yang sesuai dengan apa yang ingin Anda capai. 2. Toleransi risiko. Toleransi risiko merujuk pada sejauh mana Anda nyaman dengan fluktuasi nilai aset Anda. Pertimbangkan faktor-faktor seperti usia, status keluarga, dan kemampuan Anda untuk menerima kerugian finansial. Jika Anda merasa cemas dengan perubahan nilai yang signifikan, maka Anda mungkin cenderung untuk memilih pilihan yang lebih stabil, seperti menabung atau berinvestasi dalam instrumen dengan risiko rendah. 3. Pengetahuan pribadi. Pemahaman mendalam tentang instrumen keuangan yang Anda pertimbangkan adalah kunci. Misalnya, jika Anda memilih untuk berinvestasi dalam kripto, Anda perlu memahami bagaimana teknologi blockchain bekerja, risiko pasar yang terkait dengan kripto, dan cara mengamankan aset digital Anda. Pengetahuan ini membantu Anda membuat keputusan yang informasional dan terinformasi. Ketiga faktor tadi akan berinteraksi seperti berikut. 1. Jika tujuan Anda adalah keamanan finansial jangka pendek dan Anda memiliki toleransi risiko yang rendah, menabung dalam instrumen stabil seperti rekening tabungan atau tabungan berjangka, mungkin menjadi pilihan yang baik. 2. Jika tujuan Anda adalah pertumbuhan nilai dalam jangka panjang dan Anda memiliki toleransi risiko yang cukup tinggi, investasi dalam aset seperti saham atau kripto, mungkin lebih sesuai. 3. Jika Anda memiliki pengetahuan yang terbatas tentang pasar keuangan atau instrumen tertentu, mempertimbangkan pendekatan yang lebih konservatif atau berkonsultasi dengan ahli keuangan adalah langkah bijak. Ringkasan dari ketiga tadi. Membuat keputusan keuangan yang bijak melibatkan tujuan keuangan Anda, toleransi risiko pribadi, dan pengetahuan tentang instrumen yang ingin Anda pilih. Tidak ada pendekatan yang sempurna untuk semua orang, karena setiap individu memiliki kebutuhan dan situasi yang berbeda. Yang penting adalah membuat keputusan yang sesuai dengan kondisi Anda sendiri, dengan pengetahuan yang cukup untuk mengelola risiko dan peluang dengan bijaksana. Jika perlu, berkonsultasilah dengan ahli keuangan untuk mendapatkan pandangan yang lebih mendalam dan terinformasi. Kesimpulan dan pengingat akhir. Dalam era digital yang terus berkembang, keputusan keuangan dan investasi menjadi lebih kompleks dan beragam. Kami telah menjelajahi berbagai aspek menabung, berinvestasi, dan menggabungkannya dengan teknologi kripto. Namun, penting untuk diingat bahwa tidak ada solusi yang cocok untuk semua orang. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diingat. 1. Tujuan dan konteks pribadi. Setiap individu memiliki tujuan keuangan yang unik. Apakah itu membangun dana darurat, mengamankan masa pensiun, atau menghasilkan pendapatan pasif? Penting untuk memprioritaskan tujuan Anda dan merancang strategi yang sesuai. 2. Toleransi risiko. Setiap investasi melibatkan risiko.
Menilai seberapa nyaman Anda dengan fluktuasi nilai dan kerugian potensial sangat penting. Pastikan untuk memilih instrumen yang sesuai dengan tingkat toleransi risiko Anda. 3. Pengetahuan dan riset. Memahami instrumen keuangan yang Anda pertimbangkan adalah kunci. Pengetahuan yang mendalam akan membantu Anda membuat keputusan yang berdasarkan fakta dan analisis, bukan impuls atau tren jangka pendek. 4. Diversifikasi dan pengelolaan portofolio. Diversifikasi adalah strategi penting untuk mengurangi risiko dan meningkatkan peluang pengembalian. Menggabungkan berbagai jenis aset dan instrumen keuangan membantu mencapai keseimbangan yang baik dalam portofolio Anda. 5. Kesadaran terhadap kemajuan teknologi. Teknologi terus berkembang, termasuk dalam dunia keuangan. Tetapkan diri Anda untuk belajar dan memahami cara-cara baru di mana teknologi dapat mempengaruhi keuangan Anda. Mungkin, tidak ada ukuran yang cocok dalam keputusan keuangan. Karena setiap individu memiliki situasi yang berbeda, tujuan yang berbeda, dan toleransi risiko yang berbeda. Dorongan ini adalah untuk tetap bijak dalam mengambil keputusan, terlibat dalam pendidikan finansial, dan tetap koreksi pribadi sendiri, lalu jangan lupa tetap Dior. Saya mengundang Anda untuk berbagi pandangan dan pengalaman Anda di kolom komentar. Pertukaran gagasan dan wawasan dapat memberikan manfaat besar bagi semua orang yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang mengelola keuangan mereka dalam era digital yang dinamis ini. Jangan ragu untuk berdiskusi, belajar bersama, dan terus membangun pemahaman yang lebih baik tentang cara terbaik untuk mencapai tujuan keuangan Anda. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan apabila Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan bagikan video ini ke teman-teman Anda yang membutuhkan pengetahuan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.